Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, semoga teman-teman sehat selalu ya. Jadi hari ini saya akan mencoba memaparkan cara mengisi LK 3.7, yaitu LK Laporan Singkat Praktik PPL PPG. Nah teman-teman semua, jadi kalau teman-teman perhatikan cover ataupun background di slide presentasi kali ini saya sedikit berbeda dengan slide-slide sebelumnya. Jadi hari ini saya tampilkan dengan penuh warna dan penuh kegembiraan ya teman-teman semua. Semoga juga teman-teman seperti itu juga. Kenapa seperti ini ya teman-teman? Karena LK 3.7 ini adalah LK terakhir yang teman-teman akan selesaikan untuk di PPG tahun 2021 ini. Jadi wajar aja ya. Jadi cover kali ini kita gunakan cover yang penuh warna dan penuh keceriaan. Semoga teman-teman juga seperti itu. Nah, teman-teman, walaupun ini adalah LK terakhir, jadi tetap ya LK ini harus teman-teman bisa mengerjakan secara maksimal. Nah, untuk itu, teman-teman ikuti penjelasan saya ini. Untuk di LK 3.7, untuk laporan singkat kegiatan praktek mengajar, ini adalah laporan singkat praktek mengajar dari pertama sampai yang ketiga. Teman-teman sudah bisa download ya. Untuk LK ini ada 6 bagian. Yang pertama itu adalah ada bagian deskripsi kasus, kemudian bagian yang kedua itu adalah deskripsi faktor penyebabnya, bagian yang ketiga itu adalah deskripsi alternatif solusi atau tindakan yang diambil, kemudian bagian yang keempat itu adalah uraian hasil yang didapatkan dari tindakan ataupun solusi yang diterapkan, kemudian di bagian kelima itu tentang simpulan, dan di bagian yang keenam itu tentang saran. Nah, teman-teman untuk bisa mengerjakan LK 3.7 ini, dasarnya adalah teman-teman sudah mengerjakan LK 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, dan 3.6. Jadi dari kegiatan praktek mengajar 1, 2, dan 3. Nah, sekali lagi, saya pikir juga teman-teman sudah mengerjakan dengan baik ya. Nah, sekarang apa sih isinya teman-teman begitu? Ya, berikut ini. Yang pertama di bagian A, di bagian deskripsi jenis kasus ataupun masalah pelaksanaan pembelajaran. Jadi teman-teman akan memaparkan di situ adalah kasus di kegiatan mengajar 1, 2, dan 3. Jadi setiap kasus ataupun permasalahan teman-teman harus sertai dengan fakta dan atau data. Nah, kali ini saya akan coba memaparkan. Saya ambil dari LK 3.1, yaitu ketika guru melaksanakan pembelajaran daring, maka kasus yang terjadi di sini adalah di pembelajaran pertama adalah yang pertama, kondisi yang kurang kondusif pada siswa. Misalkan ada gangguan-gangguan yang terjadi di rumahnya yang menyebabkan konsentrasi siswa berkurang. Kasus yang kedua itu adalah beberapa anak menghidupkan mikrofon, HP ataupun laptop saat guru mengajar, sehingga suasana belajar menjadi kurang hening. Yang ketiga adalah karena sebagian besar anak belajar menggunakan HP, tampilan materi ataupun PPT yang disampaikan oleh guru tidak bisa disimak baik oleh siswa. Nah, adapun fakta dan data yang akan mendukung kasus ini, yang pertama, untuk kasus pertama, itu teman-teman bisa deskripsikan berapa jumlah anak yang mengalami kasus siswa itu kurang konsentrasi. Seberapa seringkah anak-anak mengalami hilang konsentrasi ketika mengajar. Nah, nanti teman-teman peserta PPG bisa sampaikan itu di bagian fakta dan data untuk kasus yang pertama. Berikutnya, untuk kasus anak menghidupkan mikrofon saat guru mengajar, itu juga teman-teman harus dukung dengan fakta dan data. Misalkan ada berapa anak yang mengalami kasus seperti itu. Dan seberapa sering anak-anak menghidupkan mic-nya, walaupun mereka tidak menjawab ataupun saat sedang guru memaparkan materi ataupun saat guru mengajar. Berikutnya untuk kasus yang ketiga, untuk tampilan PPT ataupun materi yang disampaikan guru tidak bisa disimak dengan baik oleh anak-anak, maka di situ fakta dan data, misalkan teman-teman coba ambil lagi rekaman videonya, bagian yang mana dari PPT ataupun tampilan materi yang teman-teman sampaikan di situ kurang jelas. Sehingga teman-teman bisa ambil screenshot itu gambarnya, kemudian masukkan sebagai fakta dan data untuk kasus yang ketiga ini. Nah, apa yang sampaikan ini adalah baru kasus mengajar pertama.
Nah, teman-teman juga harus sampaikan kasus yang terjadi di pengajar kedua itu seperti apa, fakta dan data yang mendukung itu seperti apa. Berikutnya teman-teman juga harus memaparkan ya seperti apa kasus-kasus di praktek mengajar ketiga, tentunya didukung oleh fakta dan data. Nah, teman-teman semua, saat ini kan saya paparkan dalam bentuk tabel supaya teman-teman mudah memahaminya. Tetapi untuk di laporan praktek, teman-teman itu dalam bentuk deskripsi narasi. Ya, silakan teman-teman ubah lagi. Berikutnya, yang di bagian B itu berisi tentang deskripsi faktor penyebab. Ya, baik kasus pertama, kasus kedua, ataupun kasus ketiga. Nah, di sini juga teman-teman setiap faktor penyebab itu kira-kira bisa disertai dengan fakta ataupun data. Nah, di sini teman-teman, untuk di pembelajaran ataupun di praktek pembelajaran 1, itu kasus pertama itulah lingkungan belajar siswa yang kurang mendukung. Nah, kira-kira seperti itu penyebabnya. Nah, fakta ataupun data yang mendukung kenapa kita bilang lingkungan belajar siswa yang kurang mendukung itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa melakukan wawancara dengan beberapa siswa yang kelihatannya dari pelaksanaan praktek pembelajaran pertama itu kurang konsentrasi. Jadi wawancara kondisi belajar siswanya di rumah, ada siapa saja, apakah dekat jalan dengan ataupun tidak, begitu silakan teman-teman wawancara dari beberapa anak. Termasuk juga mungkin teman-teman bisa ambil itu dari beberapa foto-foto latar siswa saat menggunakan ataupun saat belajar secara daring. Misalkan anak-anak itu di belakangnya ada banyak orang, begitu ada adiknya ataupun kakaknya, berarti itu yang kira-kira menyebabkan siswa itu menjadi kurang konsentrasi saat belajar. Berikutnya, untuk kasus yang kedua, penyebabnya itu adalah kira-kira dari sisi kita selaku guru, anak itu kehilangan waktu, ya takut kehilangan waktu untuk menjawab pertanyaan guru, sehingga mikrofon anak-anak, mikrofon HP-nya terus di-off-kan, dihidupkan, ya atau di-on-kan. Ini kan menjadi masalah sehingga suasana belajar itu menjadi kurang hening ketika banyak sumber informasi ataupun suara-suara pengganggu yang terjadi. Nah, faktanya apa teman-teman bisa lakukan wawancara dengan beberapa siswa. Kira-kira kok kamu tuh tadi misalkan kok sering sekali menghidupkan mic-nya. Nah, apa sih sebenarnya alasannya? Nah, teman-teman bisa juga dukung, ada berapa anak yang seperti itu, selalu menghidupkan mikrofonnya, walaupun teman-teman sudah mute ya, sudah nonaktifkan, sudah mute dari sistemnya host begitu ya, tetapi kok terus. Nah, teman-teman bisa sebutkan juga fakta-fakta tersebut ya. Berikutnya untuk kasus yang ketiga, ukuran huruf ataupun gambar yang katanya di PPT itu terlalu kecil, maka fakta dan datanya apa? Teman-teman itu ambil PPT-nya, bagian mana yang memang ada ukuran huruf ataupun gambar yang kurang jelas di PPT tersebut. Silakan teman-teman sampaikan. Sehingga faktor penyebab yang teman-teman deskripsikan di bagian B ini, itu memang lengkap ya, memang ada penyebab dan didukung oleh fakta dan data. Nah, sekali lagi teman-teman semua, jadi saat ini yang saya paparkan itu dalam bentuk tabel. Tetapi nanti teman-teman akan melaporkannya dalam bentuk deskripsi ataupun narasi ya teman-teman, silakan. Berikutnya untuk deskripsi alternatif solusi ataupun tindakan. Ini di bagian yang ketiga. Jadi teman-teman harus memaparkan solusi-solusi apa yang akan diambil ataupun yang telah disepakati berdasarkan LK 3.1 sampai LK 3.6. Teman-teman sudah diskusikan melalui model komprensi 3 arah, yaitu ada teman-teman selaku mahasiswa praktek, kemudian ada guru pamong, dan ada dosen pembimbing. Nah, saya akan contohkan, misalkan di sini kan kasus yang pertama itu, teman-teman sudah dapatkan datanya bahwa penyebab kasus pertama itu adalah lingkungan belajar siswa yang kurang mendukung. Itu teman-teman solusinya misalkan meminta siswa untuk mencari tempat belajar yang lebih hening, jauh dari keramaian, jauh dari keluarganya, sehingga anak-anak akan bisa belajar dengan penuh konsentrasi. Nah, kira-kira begitu solusinya yang nanti akan dipraktekkan di praktek pembelajaran kedua dan ketiga. Berikutnya, anak kehilangan waktu, sehingga anak itu takut kehilangan waktu, sehingga mic-nya HP ataupun di laptop terus dihidupkan. Solusinya apa? Nah, untuk meminimalisasi kejadian-kejadian seperti ini, ada suara lain masuk kepada anak-anak, ya. Maka teman-teman bisa menyampaikan kepada anak-anak,
ya bahwa misalkan guru itu akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Ketika ditunjuk baru mic-nya di-on-kan ataupun dihidupkan. Ketika selesai menjawab, mic-nya ditutup atau dinonaktifkan. Nah, seperti itu teman-teman. Berikutnya juga solusinya mungkin yang diambil, teman-teman harus ada yang membantu ketika melaksanakan pembelajaran daring yang kita sebut sebagai host ya. Sehingga teman-teman hanya bertugas atau berfokus pada kegiatan pembelajarannya. Hal-hal teknis seperti ada mic yang terbuka, siapa yang jawab dan lain sebagainya, teman-teman sudah dibantu oleh teman yang sebagai host di sana. Sehingga nanti di situ yang akan mengatur siapa yang harusnya bicara, siapa yang tidak, apakah diaktifkan mic-nya atau tidak, begitu sehingga pembelajaran daring ini akan berjalan lebih baik. Untuk ukuran PPT yang terlalu kecil atau gambar yang tidak jelas, solusinya ya pasti teman-teman akan memperbaiki PPT-nya ya, baik huruf, gambar ataupun warnanya. Ya, sehingga nanti di pembelajaran ataupun di praktek pembelajaran kedua dan ketiga akan menjadi lebih baik. Nah, teman-teman sekali lagi itu deskripsikan ya untuk solusi kasus pertama, kasus kedua dan kasus ketiga. Berikutnya teman-teman, untuk di bagian uraian hasil yang didapatkan dari tindakan, berarti kan teman-teman sudah melaksanakan tuh di praktek pembelajaran yang kedua. Jadi solusi yang diperoleh dari praktek pembelajaran pertama, teman-teman kan nanti akan terapkan di pembelajaran kedua. Nah, seperti apa hasilnya? Nah, teman-teman silakan sampaikan di sini. Misalkan ketika solusinya meminta anak mencari tempat yang hening, jauh dari keluarganya, untuk mengatasi supaya anak-anak lebih berkonsentrasi belajar, hasilnya itu seperti apa? Nah, misalkan teman-teman nanti bisa deskripsikan seperti ini. Setelah solusi ini ya dilaksanakan pada kegiatan praktek pembelajaran yang kedua, suasana belajar menjadi lebih hening. Tidak ada lagi anak-anak yang tidak berkonsentrasi dalam pembelajaran karena diganggu oleh kakaknya ataupun diganggu oleh adiknya. Itu nanti hasilnya. Silakan teman-teman deskripsikan gitu ya. Bagian yang kedua itu adalah tadi kan disampaikan solusinya ada host ataupun meminta siswa untuk menjawab ketika memang diminta oleh gurunya. Nah, setelah kegiatan ataupun solusi ini dilaksanakan pada praktek pembelajaran yang kedua, ternyata semua anak-anak menjadi lebih tertib mengikuti pembelajaran. Ya, mereka bisa menghidupkan mic-nya ya ketika diminta oleh gurunya. Kemudian ketika sudah selesai berbicara, mereka sudah mematikan mikrofonnya. Ya, kemudian solusi juga yang sudah diambil, misalkan teman-teman sampaikan, itu ada teman yang teman sejawat yang bertugas juga sebagai host ya kegiatan pembelajaran daring ini, dan ini sangat membantu misalkan kegiatan praktek pembelajaran yang kedua ini menjadi lebih tertib, lebih lancar dan lain sebagainya. Teman-teman sampaikan itu hasilnya. Ya, berikutnya untuk solusi yang ketiga, setelah solusi ini dilaksanakan, ternyata di kegiatan praktek pembelajaran yang kedua, anak-anak itu tidak ada lagi yang mengeluh tentang ukuran slide PPT yang terlalu kecil ataupun kurang jelas. Nah, ini teman-teman hanya hasil tindakan dari kasus 1. Nah, nanti teman-teman bagaimana hasil tindakan pembelajaran kedua dan bagaimana hasil tindakan pembelajaran yang ketiga. Jadi teman-teman deskripsikan secara jelas, mungkin per paragraf, teman-teman semua. Berikutnya di bagian kelima itu simpulan. Nah, simpulan itu kan intisari dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya, dari 3 kali praktek pembelajaran itu, simpulannya seperti apa? Misalkan, simpulan pertama, praktek pembelajaran pertama telah berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa kasus yang muncul, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, gitu misalkan. Berikutnya simpulan yang kedua, setelah dilakukan perbaikan pembelajaran atas kasus yang terjadi pada praktek pembelajaran pertama, praktek pembelajaran kedua menjadi berjalan lebih baik dan lebih lancar. Anak-anak tidak lagi ada apa gitu misalkan. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan perbaikan pada praktek pembelajaran kedua, ternyata praktek pembelajaran ketiga menjadi belajar berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, kira-kira praktek pembelajaran ketiga inilah merupakan praktek terbaik yang kami lakukan di kegiatan PPL PPG. Ya, seperti itu ya teman-teman, simpulan ingat, singkat, jelas, padat. Akhir ini adalah saran. Nah, saran ini teman-teman bisa tujukan kepada teman-teman guru ataupun mahasiswa PPG. Saran pertama misalkan ya kepada teman-teman guru ataupun mahasiswa PPG yang akan melaksanakan pembelajaran daring,
bisa dibantu oleh satu teman sejawat yang bertugas sebagai host pembelajaran daring yang akan membantu mengatur, memantau mix siswa, mengatasi permasalahan jika ada kendala yang lain-lain. Sehingga teman-teman mahasiswa PPG ataupun guru yang mengajar secara pembelajaran daring itu akan bisa lebih fokus untuk melaksanakan pembelajaran. Saran yang kedua, misalkan pada saat pembelajaran daring, guru dan siswa terlebih dahulu membuat kesepakatan sehingga harapannya pembelajaran daring berjalan lebih lancar. Misalkan tidak boleh berbicara ketika tidak dipersilakan oleh gurunya. Itu mesti kesepakatan tersebut ya. Siapa yang ditunjuk itu yang menjawab begitu misalkan. Itu disepakati sebelum pembelajaran tersebut dimulai. Saran yang ketiga, misalkan saat pembelajaran daring, mohon dicek kembali paket data dan jaringan internetnya, sehingga pembelajaran nanti yang akan dilancarkan ataupun yang akan dijalankan itu menjadi berjalan dengan lancar. Begitu ya teman-teman semua ya. Sekali lagi, ini adalah pemikiran saya, silakan teman-teman bisa tambahkan, bisa lengkapi. Ya, sekali lagi teman-teman buat dalam bentuk deskripsi ya, tinggal teman-teman lengkapi di bagian awal dengan cover, lengkapi dengan daftar isi, ya lengkapi, terakhir itu jadi ya laporan singkat praktek mengajar PPL PPG. Sekali lagi teman-teman, ini adalah LK terakhir di kegiatan PPG tahun 2021 ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, kegiatan PPL-nya sudah selesai, teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan UKM PPG. Semoga teman-teman lulus semua, sehat selalu teman-teman semua ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas.